Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari Kamis, tanggal 1 September 2022 dengan tema Setialah. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita akan mengawali saat teduh kita dengan memuji Tuhan dari lagu Setialah, Setialah. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel akan segera memasuki tanah Kanaan dan Allah kembali mengumpulkan mereka dengan tujuan untuk mengingatkan kembali berbagai peraturan dan ketetapan yang pernah diberikan sebelumnya. Allah menyadari bahwa bangsa Israel akan berjumpa dengan bangsa lain, bangsa yang mendiami Kanaan. Mereka belum mengenal Allah dan tentu melihat sejarah perjalanan bangsa Israel sejak dari Mesir hingga akan memasuki tanah Kanaan, umat Allah seringkali memperlihatkan sikap yang tidak setia. Kesetiaan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah hubungan. Tanpa kesetiaan, sebuah hubungan akan mengalami keretakan dan bahkan menjadi putus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kesetiaan umat Allah kepada Allah menjadi sangat penting. Ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Ulangan 30 ayat 15 sampai 20 akan dibacakan oleh Pak Denny. Sebelumnya Bapak Ibu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mohon tuntunan dan pimpinan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh memahami firman ini, sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Ulangan pasal 30 ayat ke-15 sampai dengan 20 berbunyi, "Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini
Aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu Saudara, di hadapan umatnya, Allah menyampaikan perintah agar umat tetap hidup mengasihi Allah di tanah perjanjian yang akan segera mereka masuki. Allah memperhadapkan pilihan kepada bangsa Israel. Pilihan antara mengasihi dan tetap setia mengikut Allah dan melakukan segala ketetapannya, atau menyimpang kepada Allah bangsa lain. Tentu ada konsekuensi yang juga disampaikan Allah kepada umatnya, bahwa kesetiaan umat kepada Allah akan menghadirkan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Namun sebaliknya, jika umat berlaku tidak setia, maka umat akan ditimpa berbagai kemalangan. Selain menghadapkan Tuhan, Allah juga menjanjikan kehidupan yang penuh berkat bagi setiap orang yang setia kepadanya. Allah menjadikan langit dan bumi sebagai saksi atas janji Allah kepada umatnya. Hal ini memperlihatkan bahwa Allah sungguh-sungguh menghendaki umat untuk tetap setia dan taat. Allah tidak ingin umat melupakan dan mengabaikannya. Kesetiaan kepada Allah dalam berbagai keadaan dan situasi sangatlah penting. Bagi umat Allah di masa sekarang, kesetiaan kepada Allah adalah hal yang terus dijaga dan dipelihara. Tidak sedikit umat meninggalkan Allah hanya karena iming-iming kehidupan atau jabatan yang lebih baik. Kesetiaan kepada Allah memang memerlukan pengorbanan. Namun, kesetiaan kepada Allah juga mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu kita renungkan. Tidak sedikit orang mencari kuasa lain di luar Allah untuk dapat mencapai yang diinginkannya. Tidak sedikit juga yang berpindah keyakinan karena jabatan, ketenaran, dan materi. Pilihan ada di hadapan umat. Tetap setia berjalan bersama Allah hingga akhir, ataukah berhenti dan beralih kepada kuasa lain dan keyakinan lain? Semua ada konsekuensinya. Namun janji Allah tentu bukan sekedar isapan jempol. Janji Allah adalah ya dan amin. Artinya Allah akan memberikan yang terbaik bagi mereka yang setia kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Tolong setiap kami agar kami tetap setia kepadamu. Dan kiranya Allah juga menguatkan kami agar kami tidak terjebak pada kedagingan dan hawa nafsu yang menyesatkan. Biarlah kami juga dimampukan untuk terus hidup di jalan Tuhan dan berpegang pada perintah dan ketetapan firman Tuhan yang kami renungkan dan kami baca setiap hari. Tolong kami ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan tetap tekun berdoa dan beribadah dalam berbagai situasi kehidupan. Kita juga akan terus bersandar dan mengandalkan Tuhan dan tidak akan mencari kuasa lain di luar Tuhan. Mari Bapak Ibu kita terus berusaha di dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semua. Amin.